Nah, pemirsa showbiz, mungkin banyak nih yang terinspirasi sama diet dari Prilly Latuconsina yang bisa turun, bahkan sampai berat badannya tuh turun 12 kilo ya. Wah, itu sebuah angka yang cukup besar juga untuk bisa menghilangkan berat badan sampai 12 kilo. Nah, tapi kalau dari sudut pandang kesehatan atau sudut pandang kecukupan gizi, sebenarnya itu dianjurkan apa enggak sih? Langsung aja ya, kita coba tanya nih sama Dokter Tan Shotyan. Halo dokter. Hai, selamat pagi. Selamat pagi dokter, sehat ya dokter ya? Alhamdulillah masih hidup saya. Semoga ini yang nonton juga ya. semangatnya selalu hidup ya kayak kita ya dokter Siap, ya. siap. Sehidup seingin tahu tentang soal diet. Orang tuh pengen diet tuh supaya bentuk tubuhnya lebih bagus kayak Prilly misalnya. Dia itu diet namanya diet clean eating. Nah, diet yang dimaksud diet clean eating itu sebenarnya kaidahnya seperti apa sih dokter? Saya nggak tahu karena di dalam pendidikan kami tidak pernah ada istilah diet-diet yang sifatnya fat diets gitu ya. Tetapi saya pengen tahu juga nih yang beliau lakukan itu apa. Dari situ bisa kita ketahui bahwa ini pola makan seperti apa. Jadi kalau Jason bisa terangkan misalnya sarapannya apa, makan siangnya apa, makan malamnya apa. Saya kan nggak tahu. Coba nih ya kita bedah nih pemirsa showbiz. Kalau menurut pernyataan dari Prilly, dia itu diet clean eating-nya itu yang pertama pagi itu cuman minum kopi hitam nih dokter. Terus nanti siangnya makan sayur dan protein. Setelah itu sorenya mengonsumsi buah yang rendah kalori, salah satunya adalah buah lontar. Nah, nanti juga mengonsumsi makanan yang terbuat dari bijian-bijian utuh seperti quinoa, itu juga sorenya itu biasanya dikonsumsi juga sama dia. Nah, kalau pola makannya gitu gimana? Pertanyaan saya cuma gampang, mau sampai kapan? Gitu ya. Mau sampai kapan? Gitu ya, Oke, begini ya. Turun berat badan sah-sah saja. Tapi bagaimana turun berat badan secara alamiah? Turun berat badan karena kamu sehat, bukan karena restriksi kalori. Ya, jadi penghilangan kalori yang begitu besar karena pola makannya jadi amburadul. Sebab ini namanya bukan pola makan. Ya, kalau kita bicara tentang sarapan misalkan, nggak ada tuh orang sarapan cuma minum kopi doang. Ya, apanya yang clean, ya kan? Nah, usahakan kita nggak membahas tentang individunya lah ya. Saya tidak mau terjebak dalam penghakiman. Jadi saya hanya ingin fokus kalau teman-teman ingin punya berat badan ideal, optimal dan sehat, terutama sehatnya yang kita cari. Jangan terlalu terpengaruh dengan berapa kilo saya harus turun. Ya, jadi bisa saja dalam 1 bulan Anda cuma turun 1 kilo, it's okay. Tapi 1 kilonya Anda itu Anda fit, Anda sehat, bisa fokus, bisa kerja, masih bisa makan sama anak-anak di luar, masih bisa kondangan, ya kan? Jadi itu adalah sesuatu yang kita sebagai manusia wajar gitu ya. Jangan sampai, aduh gue lagi diet nih, sorry ya, kita nggak hangout dulu gitu ya, misalnya gitu ya kan. Jadi hidup bersosialisasi kita kan menjadi terganggu. Nah, sekali lagi kalau bicara tentang clean alias bersih, nah bersih itu buat saya sih, pola makan yang bersih itu adalah tentang keluar dari kebiasaan menggunakan banyak imbuhan. Maksudnya gimana seperti misalnya gini ya, Anda mengatakan Anda makan sayur. Ya, sayur itu sebetulnya udah cukup bagus ya, as it is ya, no more no less. Tapi kalau misalnya sayurnya ditumis, nah problemnya ada di minyak goreng. Nah, makan sayur tapi gaya bule misalnya dibanjur pakai dressing ya, aneka dressing. Lah, dressingnya kamu pernah baca nggak isinya apa aja? Ternyata banyak gula, banyak emulsifier, banyak imbuhan-imbuhan. Jadi sebetulnya yang paling gampang sih, saya cuma menganjurkan teman-teman jangan melewatkan jam makan. Makan pagi, makan siang, makan malam. Ya, sebab kalau makan pagi Anda sudah oke, maka nggak ada niatan buat ngemil. Nah, kerap kali orang berat badannya nggak ideal karena ngemil. Ini makan, dan seterusnya gitu loh ya. Jadi yang pertama, nah tentu saja Anda bisa menggunakan, nah ini dia nih, ini kuncinya nih. Misalnya kamu mau sarapan nih, ya kan? Coba bisa nggak isi piringku ini menjadi acuan? Ya, jadi coba isi piringku itu kamu belah jadi 2, lalu separohnya ini ada buah, ada sayur. Jadi misalnya buahnya buah sejuta umat aja deh, nggak usah pakai buah mahal-mahal, buah apa sih? Papaya, bisa tuh. Pisang, semangka, pokoknya buah sejuta umat. Buah rakyat lah ya. Buah rakyat yang lokal dan murah. Semua buah tuh diciptakan Tuhan itu baik, ya kan? Lalu ada sayur, misalnya kamu makan apa? Kalau pagi-pagi ada sayur bening atau pakai pecel, ya, atau sayur daun singkong. Nah, singkongnya bisa dipakai sebagai makanan pokok. Lalu proteinnya apa? Cocol pakai sambal ikan roa. Weh, enak bro. Boleh nih ya. Kenapa boleh enggak? ya? Kan ada proteinnya juga sebagai lauk. Ya, atau misalnya kalau Anda Jawa banget nih, misalnya buahnya buah pepaya atau buah jeruk misalnya ya. Lalu kemudian sayurnya adalah pecel. Nah, pecelnya nganggo lontong ya kan. Nanti lontongnya pakai apa? Baceman. Kombinasinya tuh harus ada semua tuh ya, Dok ya. Persis sobat. Ini adalah bicara tentang kebutuhan sehari-hari kita.
Makan siang, oke, kamu mau makan di luar nih, nggak masalah. Misalnya apa? Lagi di Lombok nih ya, makan ayam bakar taliwang, Caila, enak loh, ya pakai nasi merah. Sayurnya apa? Pelecing kangkung dong ya. Nah, pelecing kangkung. Lalu buahnya apa? Apa yang ada di Lombok hari itu? Semangka? Lagi musim mangga? Boleh, karena kan banyak yang bilang mangga juga tinggi kalori katanya. Setuju, itu dong. tetapi gini loh, pertama Anda kan nggak diabetes, ya Anda kan tidak punya penyakit-penyakit yang membuat Anda harus merestriksi. Nah yang menjadi problem adalah Anda makan mangga nggak bagi-bagi, ya. Makan sendiri tuh ya, baru numpuk tuh ya dok ya. Jadi itu yang membuat akhirnya Anda jadi kemaruk dalam tanda kutip. Tapi kalau misalnya makan mangga 2-3 iris, that's fine gitu loh ya. Tapi kan nggak sepanjang hari kamu makan mangga misalnya. Oke, kita bicara makan pagi udah, makan siang tadi pakai ayam bakar taliwang, oke? Makan malam nih kebetulan diundang sama teman lagi mau rame-rame di restoran Padang. Kita masih bisa loh makan di restoran Padang, kenapa enggak? Triknya gimana tapi? Triknya bagaimana? Ya tetap ini mesti dikerjain. Nah, kamu tahu nggak di Padang, di restoran Padang, di restoran Minang nih, ada yang namanya selada Padang. Ada. Selada Padang enak banget, sumpah. Ya kan, ada cincangan telurnya segala macam. Sedapnya bukan main. Oke, lalu pakai daun singkong. Langganan kasih tuh ayam ada. pop. Ya, bisa. Lalu kemudian barangkali pakai nasi tapi nanti dipilih nasi merah misalnya. Tapi bukan 3 bakul, 1 kepal. Seukuran tangan kita itu ya. Seukur tinju gitu ya. Atau kemudian Anda bisa makan misalnya ayam popnya kalau di situ ada kalio. Nah, misalnya Anda ambil kentangnya aja. Boleh ya. Ya, jadi sekali lagi ini adalah konsep yang sebetulnya bisa dipakai dan di Amerika tuh mereka sebutnya sebagai my plate. Di Singapura punya my healthy plate. Nah, kalau di Malaysia mereka menyebutnya suku-suku separuh karena kelihatannya kayak piringnya disekat-sekat. Jadi dengan makan kayak begini, aku jamin sih kalau yang kelebihan berat badan tentu akan menyusut, ya, tapi mencapai berat badan proporsional. Sementara kalau yang udah kurus kering nih, garing kan ada orang Indonesia kan lucu, yang gede pengen kecil, kecil pengen gede. Nah, terutama yang lagi badannya terlalu kurus misalnya mau mempersiapkan kehamilan segala macam, insya Allah ini akan membuat dia menjadi lebih fit, punya tenaga dan jangan lupa tentu saja latihan. Latihan otot, latihan ketahanan otot dan sebagainya. Asupan ditunjang juga dengan olahraga dan aktivitas fisik gitu ya. Balik lagi ke diet yang tadi kita bahas yang disebut sebagai clean eating tadi itu dok ya. Kalau itu dilakukan terus menerus setiap hari. Sebentar, apa dampaknya? clean eating yang mana nih? Yang tadi dilakukan sama Oke, kalau pagi Prilly. cuma minum kopi. Ya. Oke, yang ada kalau kita kerja lemas. nggak fokus. Ya. Ya, orang yang ngomong kemana, dia jawabnya kemana tahu gitu. Dan it wouldn't last long. Ya, ini barangkali hanya berlaku 1-2 bulan. Ya, tapi setelah itu kan nggak masuk di akal. Apalagi kalau Anda misalnya seorang orang tua ya. Bayangkan kalau pola makan Anda dicontoh oleh anak-anak Anda. Ya, nah ini seringkali juga kita agak nyamber dikit nih ya. Banyak anak-anak yang pola makannya jelek, amburadul karena apa? Dia nggak lihat orang tuanya makan bener. Ya, bapaknya makan di kantor, katanya clean eating ya kan, cuma minum kopi doang. Ibunya diet, cuma minum smoothies. Lah anaknya disuruh makan, mana bisa? Gitu ya. Jadi ini adalah dampak pola makan yang sehat itu bukan cuma untuk diri pribadi orang yang bersangkutan, tetapi juga untuk keluarganya. Berarti kesimpulannya untuk intensitas makan kayak pagi, siang, malam itu tetap kudu wajib. Kudu gitu wajib. Ya. Nah kalau yang mau diet, yang mau turunin berat badan, berarti triknya apa? Dikurangin porsinya kah atau gimana tuh dok? Nomor 1, jangan ceraikan dokter Anda. Itu penting, jangan ceraikan dokter Anda. Sebab kerap kali bagi orang-orang yang katanya pengen ngecilin berat badan, itu sebetulnya kalau kita melakukan assessment di awal, itu biasanya ada kita temuan berbagai masalah. Karena satu orang dengan orang yang lain nggak bakal sama. Jadi saya selalu mengajarkan kalau Anda pengen punya berat badan ideal ya, sebetulnya nggak usah ke dokter spesialis mana, coba ke puskesmas dulu deh. Di puskesmas sudah ada loh layanan yang disebut dengan promosi dan prevensi. Preventif terhadap apa? Terhadap penyakit-penyakit yang nantinya mungkin muncul akibat obesity. Tetapi kalau seandainya kita bisa ngikutin pola makan yang sehat, dan aku jamin di puskesmas pun akan diajarkan ini. Maka daripada Anda berobat ke tempat yang mahal dan mewah, yang akhirnya pola makannya diganti ikan rebus, ayam rebus, tempe rebus, semua direbus dan gak enak dan hanya berlangsung sekian minggu, buat apa? Iya. Nah, yang berikutnya adalah tentu saja tentang bagaimana makanan Anda dibuat. Jadi kalau misalnya selama ini Anda makan gak bisa tanpa gorengan, gak bisa pakai kerupuk, oke, ilangin kaleng kerupuk, ilangin gorengannya. Dan saya selalu mengatakan bahwa bagaimana kalau itu udah jadi kecanduan. Oke, ciptakan kecanduan yang baru.
Gimana tuh, Dok? Jadi misalnya kalau Anda biasanya kecanduannya pakai kerupuk, boleh nggak ganti pakai keripik tempe oven? Sama-sama kriuk, tapi ada faedahnya. Anda dapat protein dan proteinnya tidak terlalu heboh seperti kayak gorengan. Lalu kemudian cari makanan yang lebih enak. Jadi misalnya kalau Anda senang dengan ikan nih, daripada ikannya digoreng, coba sekali-sekali mampir ke restoran Minang ya kan. Cari ikan asam padeh, ternyata sedep loh. Cari ikan misalnya ikan pindang, wah ternyata enaknya bukan main loh. Jadi ciptakan kecanduan yang baru dengan makanan yang tetap enak. Ya, kalau misalnya juga makan misalnya nasinya sampai berapa centong, boleh nggak nasinya lalu Anda ganti? Ya itu tadi, perbanyak sayur dan buah. Oke, Ya, segini ya, Dok, ya, ya ukuran itu sekepal dengan tangan catatan ya. kalau aktivitas fisik Anda lumayan ya. Tapi kalau misalnya Anda menginginkan ya sayur dan buahnya diperbanyak, prinsipnya kan kenyang. Ya, dengan Anda punya sayur dan buah, maka rasa kenyang Anda akan bertahan lebih lama karena seratnya tinggi. Dan bonusnya Anda mendapatkan kecukupan mineral dan vitamin. Ya, insya Allah juga berat badan turun tapi badannya tetap sehat. Betul, gitu ya, dokter, tidak ya. malnutrisi, tidak kekurangan zat-zat gizi yang sebetulnya kita butuhkan. Oke, Dokter Tan, thank you banget untuk waktunya. Semoga ini bisa benar-benar diaplikasikan sama pemirsa Showbiz supaya kita nggak terjebak dalam pola-pola diet yang mungkin justru nanti akan berdampak kurang bagus untuk kesehatan kita. Karena yang pertama tadi, coba cari akar masalahnya apa kalau berat badan Anda nggak turun-turun. Terus kemudian cara pengolahan makanan itu juga menjadi penting banget. Dan jangan lupa untuk tidak melewatkan yang namanya sarapan juga ya, Dok ya. Itu jadi kunci Persis. penting. Terima kasih, Dokter Tan. Dengan senang hati, bye. Ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.